warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslimah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ni wa huwa bi kulli syai'in muhit. Para pecinta kesucian jiwa, peserta manakib siswa tama, siswa tami usama, para petugas dan keseluruhannya, mari bersama-sama kita hadir menghadap kepada Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawsaful Maslul sebagai penghormatan kita, ta'zim kita, memuliakannya kepada beliau dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua sebagai murid dan sebagai salik atau orang yang menempuh menuju pada hakikat keikhwanan, menuju kepada hakikat untuk mendapatkan mahabbah dan ma'rifat kepada Allah, kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala bil wasilati Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawsaful Maslul, dengan wasilah Bangar Sabals. Para pecinta kesucian jiwa yang selalu dimuliakan Allah, kita sedang dan terus ikut ittiba, mengikuti akan al-haqqu, yaitu kebenaran, dan kita melawan daripada ahwa'ah, yaitu hawa nafsu. Sebab apa? Mengikuti kebenaran lawan hawa nafsu. Kita harus mengikuti kebenaran dan melawan hawa nafsu, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walawittaba'ul haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Ayat ini diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-71 yang maknanya kurang lebih begini. Walau ittaba'al haqqu, dan seandainya kebenaran itu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin, niscaya hancurlah segala apa yang di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Jadi bahasanya gini, seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsunya manusia, maka hancurlah langit dan bumi dan seisinya. Maka dari sini kita ini belajar mengikuti kebenaran dengan cara semua perjalanan hidup kita, dari aqwal, ahwal, af'al, kita mengikuti bimbingan seorang yang benar. Yaitu pertama, kita memilih menentukan siapa yang akan menjadi imam kita dalam kehidupan ini. Yaitu bahasa gini, bagaimana caranya kita ini mendapatkan seorang pembimbing. Yang dimaksud adalah seorang mursyid yang kamil mukamil. Pertama, langkah pertama.
Lalu setelah mendapatkannya kita mengikutinya. Bagaimana cara mengikutinya? Ya kita terus mengawasinya, mengekor, membuntuti, mengikuti dari belakang, terus mengikuti segalanya. Bahasa siswa pertama ya harus update. Tuh, terus harus update terus. Apa hari ini kegiatannya, apa hari ini yang dimaklumatkannya, apa hari ini yang diperintahkannya, bagaimana bimbingannya. Kemudian maka bagi murid sudah mendapatkan orang yang benar, yang diyakini sebagai mursyid yang kamil mukamil, tujuannya adalah untuk menaklukkan hawa nafsu, bukan membuang, bukan menghilangkan. Karena memang secara fitrah, qudratullah, Allah menciptakan manusia itu disertakan dengan nafsu. Nafsunya ada, tetapi nafsunya bisa ditaklukkan. Bahkan Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis menjelaskan bahwa la yu'minu ahadakum hatta yakunu hawahu tiba lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman seseorang apabila dia belum bisa menjadikan hawa nafsunya mengikuti agama yang aku bawa untuknya. Jadi artinya gini, orang Islam itu mestinya, manusia itu mestinya Islam. Sudah manusia, lalu Islam, lalu mengikuti kepada petunjuk. Petunjuk yang pertama tertulis secara nyata berbentuk sebagai mukjizat, namanya Al-Quran. Dan juga dalam Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara letterlek. Tidak semua orang Islam bisa baca Al-Quran. Tidak semua orang Islam yang bisa Al-Quran mengetahui, tahu tentang isi Al-Quran. Dan juga setelahnya itu sudah tidak bisa baca, atau bisa membaca tapi hanya sebatas membaca, tidak tahu maknanya, maka harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Tafsir itu diambil nanti dari sunnah-sunnah. Jadi ada asbabul nuzul, sebab diturunkannya ayat ini. Ayat ini berkaitan tentang apa, kejadiannya seperti apa, di mana peristiwanya, seperti begitu. Terus karena itulah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Beransur. Begitu. Nah, Al-Quran dan juga sunnah. Jadi ketika manusia itu sudah mendapatkan tiga yang pokok, yaitu 3 warisan yang paling pokok, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga warasatul anbiya, yaitu ulama. Nah kita singkat, sudah ketemulah seorang mursyid. Seorang mursyid ini yang harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak mendapat bimbingan bagaimana cara menundukkan hawa nafsu kita, kita tidak akan tahu caranya. Maka banyak orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya menjadi sekte, menjadi bagian, sempalan, pecahan daripada agama-agama itu. Maka agama pecah menjadi sekian banyak. Sampai dalam kitab kitab Miftah Sudur oleh Abah Anom itu menjelaskan tentang pecahnya umat. Dimasukkan ada hadis di situ tentang umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku. Makanya dari sini kita harus mengikut kebenaran dengan cara menundukkan hawa nafsu, dengan cara berguru kepada orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikan kamu bersama orang yang benar. Wa kunu ma'as shodiqin. Kun ma'as shodiqin. Jadikan kamu itu bersama orang yang shodiq, orang yang benar. Maka yang pertama langkah adalah memilih orang benar. Sekarang sudah mendapatkan orang yang benar, itu Syekh Mursyid kita. Kebenarannya mutlak, bimbingannya benar, kita bisa merasakan, bisa dirasakan oleh semuanya. Karena
apa yang dibimbingkan itu isinya adalah Al-Quran, Sunnah, dan sebagai warisan dari kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau adalah warasatul anbiya. Maka untuk mendapatkan itu, mendapatkan mursyid yang kamil itu harus dilihat dari sanadnya, bersilsilah, bagaimana sambungannya, dan bagaimana akwal, ahwal, dan afalnya, apa saja yang dilakukannya, dan menjadi bimbingan bagi kita. Maka bagi kita sudah dibekali zikir ba'da maktubah, setiap habis sholat fardu. Zikir kemudian ada dua, ada zikir yang jahar, ada yang zikir khafi. Nah, kita amalkan. Kemudian ada wirid-wirid yang lain, contohnya khotaman. Dan juga ada pengajian sebagai media untuk membekali atau membina, membimbing, menyampaikan informasi-informasi. Medianya namanya manakiban. Makanya tiga ini jangan ditinggal, zikir jahar dan khafi, khotaman, dan manakiban. Isinya apa? Isinya ya baca Quran, sholawatan, baca tanbih atau wasiat dari guru-guru kita. Kemudian ada tawasul, menyambungkan dan diceritakan, dibacakan tentang sejarahnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Karena nanti rujukannya ke sana semua. Bagaimana caranya supaya orang itu bisa mengikuti langkah-langkah yang seperti yang dilakukan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Nah, kita bagian daripada murid, kita harus sadar bahwa kita murid mengikuti arahan, mengikuti petunjuk, mengikuti maklumat, dan kita mengikuti terus apa yang disampaikan, yang diperintahkan, yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid kita. Dan apabila kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya hancurlah semua yang di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Akan tetapi kami sudah memberikan kepada mereka zikir. Zikir sudah dikasih zikir ini. Fahum an dzikrihim, kepada mereka itu tentang zikir mereka berpaling, sebagian orang berpaling. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita termasuk orang yang taat, bukan orang yang berpaling daripada zikir. Dengan adanya zikir kita diselamatkan, dengan adanya zikir kita ini ditolong, dengan adanya zikir pertolongan dan penyelamatan itu nyata bisa dirasakan oleh kita semua. Berkah dan karomahnya guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghawwar Syaifullah Maslul sebagai wasilah kepada kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.